Dia ke dapur. Dia kasih tahu bininya. Bu, kita kasih makan nih, tamu nih. Bah, dia kasih ingat sama istrinya. Kita punya ikan cuma 5 potong. Sedangkan rumah kita ada 7 nih. Anaknya 5, lakinya 1, bininya 1. Orang mah kalau mau ngasih makan, tanya-tanya dulu di rumah. Ada nggak makanan? Tibang 1 sih, kata si suaminya nih, tibang 1 orang udah taruhin aja. Masa iya dia habis gitu? Iya deh, masih ada 4 kan? Insya Allah lah 4 cukup nih, sebelah-sebelah kata bininya gitu. Ditaruhin sama bininya 2. Ikan cueknya 2, 1 buat bapaknya tuh, 1 buat tamu. Diomelin nih sama laki. Jangan 2 begini dong, pelit bener sih. Taruhin aja, masih dimakan semua. Subhanallah. Ternyata kejadiannya antitesis. Bininya bener-bener nih ngerawatin nih si suami. Baik-baik ya, jangan sampai dimakan semua. Ditaruh nih 5 potong ikan cuek, 1 mangkok sayur oyong sama nasi plus sambelnya. Dasar orang Betawi ya, begitu makan nih satu-satu, dasar orang Betawi, dia pakai basa-basi. Ngelihat nih tamu nih si Ahmad ini lahap punya, ditawarin nih sama si Zena. Mat, kalau ente doyan nambah aja. Iya man, ini enak nih man. Blok gitu. Itu ikan cuek ditaruh 1. Bininya ngeliatin nih dari dalam dapur nih. Waduh, tinggal 3 nih. Udah gitu kata si Ahmad nih. Nah, yang nambah jangan cuman gua dong, lu juga nambah dong. Plok gitu. Ikan cueknya taruh lagi tuh sama 1. Tinggal berapa tuh? 2. Tinggal 2. Si Ahmad nih, si Jenal nih nggak makan, udah ditaruhin tamu, ikut makan dah. Itu bininya di dalam berdoa. Sama anak-anaknya berdoa, yuk kita baca Fatihah yuk. Jangan apa nih ikan cuek dimakan semua, subhanallah. Kalau tadi kan ditawarin tuh ya, kalau emang enak makan silakan tambah. Nah tinggal 2 nih, si Ahmad langsam terus nih. Langsam terus, apa dia bilang? Man boleh nggak gua nambah? Tanggung nih kita habisin aja deh, subhanallah pak. Habis tuh ikan cuek. Si bini nih di dalam ngelihat, ya Allah ini kita nggak punya apa-apa lagi. Tapi di akhir cerita, ini orang mau ngut duit 100.000 dari dia punya kantong. Apa kata si orang nih? Ini ikan cuek beli di mana sih? Nih 100.000 tolong beliin deh. Nanti se-on buat saya, yang 4 on buat situ deh. Subhanallah. Kayak begini nih, nggak pernah ada ruginya. Kita terusin ntar, bengong aja. Enggak, ceritanya. Saya pikir dikasih lagi ikan cueknya, udah habis. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan banyak kisah yang menarik dan tentu kajian yang indah setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Tadi kita sudah saksikan PT dari Ayahanda Haji Bakri, bagaimana pengalaman beliau di sedekah. Dan pasti kita ingin tahu bagaimana persaksian orang-orang terdekat dengan pengalaman atau sedekah yang beliau lakukan. Kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami temannya Pak Bakti sudah lama dari waktu zaman muda. Pada waktu itu kita usia sekitar antara 25-an. Nah pada waktu itu Pak Bakti, kita teman-teman dengan yang muda-muda itu, dia senang gemar tentang masalah ibadah. Ibadahnya diantaranya adalah misalnya sedekah. Jadi ceritanya kita ada beberapa teman, kemudian kita sholat bersama-sama itu di 40 masjid. Jadi 40 masjid itu tidak boleh yang satu tuh ditempatin, kalau sekarang sudah ditempatin nggak boleh 2 kali. Jadi masjidnya itu di mana-mana gitu. Jadi bahkan sampai kita terakhir itu sampai ke Surabaya, kemudian kita sampai ke Makassar. Nah dengan sholat di masjid itu pada waktu subuh itu sedekah, selalu sedekah Pak Bakti itu. Nah diantaranya sampai sekarang itu saya juga bingung tuh melihat Pak Bakti. Sampai di dalam kurun waktu 1 tahun itu selalu dia sedekah nggak putus-putus, dan kesehatannya itu dijaga sama Allah gitu. Yang saya tahu, beliau selalu mengajak untuk kebaikan. Di antaranya selalu memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan beliau juga gemar untuk mengumpulkan para duafa, yatim piatu, dan insya Allah yang saya tahu juga selalu dalam kurun waktu beliau selalu mengajak anak-anak yatama untuk
berbagi rasa, bersama-sama merasakan nikmatnya rezeki yang Allah berikan. Dan beliau sendiri memang sangat-sangat konsen di dalam hal sedekah. Alhamdulillah juga setiap tahun yang saya lihat juga beliau selalu memberangkatkan karyawannya untuk melaksanakan ibadah haji, tidak kurang dari 15 orang per tahun. Alhamdulillah. Samping itu juga bagi karyawan-karyawan yang sudah berhaji itu diberikan satu hadiah juga melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah. Dari hikmah sedekah, insya Allah apa yang diajari oleh Pak Bakti semoga bermanfaat bagi kita, terutama bagi para saudara kita. Semoga kita dapat mengikuti jejak beliau, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan persaksian dari orang terdekatnya beliau menambah kita untuk bahwa benar apa yang Allah berikan kepada kita, tidak bohong junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kepada kita semua. Baik Ustaz, tadi menarik sekali cerita ikan cueknya Ustaz. Selanjutnya bagaimana tuh Ustaz? Ya ini tradisi kayak begini saya nemuin di perusahaan beliau. Pak Haji ya, saya pernah ada punya temen Chinese. Ini dia cerita sampai nangis-nangis sama saya. Dia bilang, saya pernah ngalamin satu kondisi di mana saya pelitnya minta ampun. Betul-betul saya pelit sama orang. Bahkan saya pelit sama diri saya sendiri, dia bilang gitu. Yang namanya buat jalan, buat beli mobil bagus, buat apa dia kagak mau. Dia takut duitnya ini jadi habis. Jadi jangan sama orang lain, sama diri sendiri pun dia pelit. Tapi satu masa dia disadarkan sama dia punya Tuhan, dia bilang. Dia diusir dari kantornya malah. Karena ada sesuatu masalah yang membuat dia menjadi gak bisa menyentuh harta dia. Dalam keadaan terlunta-lunta gitu, dia punya duit 600.000 nih, sisa. Dia ngontrak nih satu ruko. Dia ngontrak satu ruko, diboleh bayar bulanan. Di ruko itu ada sofa. Dia duduklah di hari pertama dia nyewa ngontrak nih. Di hari pertama dia nyewa ngontrak. Gak lama datang seorang anak, minta itu sofa. Kata tuh anak, maaf pak, ibu nyawain ruko nggak termasuk sofanya. Jadi sofa tuh lagi didudukin sama dia di hari pertama, itu diangkat. Bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada sekumpulan orang yang nggak bisa makan di sekitar ruko itu. Disuruh masuk sama dia, sisa duit yang di kantong dia belanjain. Dia belanjain makanan, makan itu di dalam itu, dia punya ruko. Nah dia bersaksi apa saya, bahwa sejak itu, rezekinya tuh lancar. Dan sampai sekarang Bapak Ibu nama Allah, di kantor dia 24 jam makanan tuh gratis. Bukan cuma buat karyawannya, ya, tapi juga buat tamu-tamunya. Yang disebut gratis itu bukan karyawan 10-20 orang, tapi 100-200 orang. 24 jam itu gratis. Nah, kita tanya ya, Pak Haji Bakti ini, ada nggak lagi pengalaman-pengalaman sedekah yang bisa di-share selama di kantor? Ya, dalam pertumbuhan usaha, karena saya buka usaha, selalu aja ada rezeki-rezeki yang tak terduga, yang di luar kemampuan perhitungan kita dalam menganalisis pekerjaan. Itu adalah rezeki yang datang yang besar tanpa terduga. Subhanallah, itu yang saya rasakan sekali. Yang paling poin adalah selama saya udah lama juga berbagi rasa ini, saya tanyakan kepada istri sebelumnya, tanya kepada istri. Sejak istri memang rata-rata wanita ini agak khawatir seperti yang disampaikan tadi Ustaz Mansur tadi, suka khawatir kalau banyak orang kita sedekah itu udah bawaan wanita. Maaf ibu-ibu. Yang di sini sih enggak. Ini sih enggak, lebih soleh, insyaallah lebih soleh. Ya akhirnya dari mulai istri saya juga khawatir, takut, sampai sekarang juga dia dukung habis-habisan. Subhanallah. Dan saya pernah tanyakan, 2 kali saya tanyakan, selama kita berbagi rasa sedekah atau kelingkungan, apakah kurang hartanya? Kurang nggak sih hartanya? Dia bilang enggak, malah nambah. Subhanallah, sampai hari ini pun saya juga, ya tiada hari tanpa sedekah buat saya. Memang jadi suatu kesenangan atau suatu kesenangan untuk bersedekah itu. Kenikmatan sendiri buat saya kalau sedekah itu. Subhanallah. Ini juga Ustadz Albar, ini beberapa minggu ada
saya punya sahabat seorang jamaah di sini